Halo semua, di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir pengantar organisasi dan manajemen mengenai pengambilan keputusan atau decision making. Kami membahas analisis proses pengambilan keputusan, pendekatan, dan implikasinya terhadap kinerja organisasi. Proses pengambilan keputusan adalah bagian krusial dari setiap organisasi bisnis. Maka dari itu sangat penting untuk memahami lebih dalam tentang bagaimana pengambilan keputusan yang efektif. Terdapat 8 langkah. Pertama, mengidentifikasi masalah dan kesempatan. Kedua, mengumpulkan informasi. Ketiga, analisis informasi. Keempat, identifikasi alternatif. Kelima, mengevaluasi alternatif. Keenam, mengambil keputusan. Ketujuh, mengimplementasi keputusan. Dan terakhir, mengevaluasi dan menjadikan pembelajaran. Menurut Hersan Anwar, pengambilan keputusan menunjukkan beberapa hal penting, yaitu pertama, dalam proses pengambilan keputusan, tidak ada hal yang terjadi secara kebetulan. Kedua, sebelum masalah dapat dipecahkan, masalah harus diketahui dengan jelas. Ketiga, pemecahan masalah harus disertai fakta. Keempat, keputusan perlu dipertimbangkan secara matang. Kelima, mengambil keputusan tidak dapat dilakukan secara asal. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan ada seperti informasi, nilai dan tujuan, emosi, pengalaman, dan tekanan lingkungan. Salah satu implikasi yang signifikan dari proses pengambilan keputusan yang baik adalah adanya peningkatan kinerja organisasi. Kemudian, implikasi yang signifikan dari proses pengambilan keputusan yang negatif ada seperti penurunan kepercayaan pelanggan, munculnya ketidakpuasan, dan lain-lain. Menurut Ahmad Rifai, setelah keputusan dijalankan, seharusnya pemimpin melakukan pengkajian ulang atas keputusan yang sudah diimplementasikan ini dapat dinilai dengan faktor-faktor penentu yang sudah diputuskan sejak awal pembuatan keputusan. Untuk kesimpulannya, sekarang dapat diketahui bahwa keputusan yang diambil secara cerdas dan tepat dapat memberikan keuntungan kompetitif yang signifikan bagi perusahaan. Pendekatan yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan itu ada dua, yaitu pendekatan rasional dan pendekatan heuristik. Kemudian saran yang dapat disusulkan, pertama, penting untuk membangun budaya yang mendukung pengambilan keputusan yang berbasis tim. Kedua, perlu mengadopsi pendekatan yang fleksibel dalam mengambil keputusan. Terakhir, mempelajari lebih dalam mengenai proses pengambilan keputusan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya. Maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.